Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah entrepreneurship ya. Dan mohon untuk mic-nya di-mute dulu. Saya mau mengingatkan kemarin mengenai tugas gitu ya. Jadi ada nilai, bagi yang nilainya, yang saya kasih komen untuk menyertakan bisnis plan-nya, silahkan dikirimkan ulang nanti di tugas selanjutnya. Jadi modelnya bisnis plan, terus kalian embed belakangnya dengan tugas jawaban tugasnya, baru dikirimkan ke saya gitu, baik dalam bentuk PDF ataupun Word gitu ya. Terus si bisnis plan ini harus 80% mirip dengan outline yang ada. Artinya kalian bukan buat bisnis baru, tapi mencari perusahaan yang bisnis plan-nya mirip seperti itu. Biasanya perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan besar gitu dan yang sudah established gitu. Jadi kalian ganti tuh. Nah, si bisnis plan ini akan kita perlukan sampai nanti ke UTS. Jadi bagi yang merasa tidak sesuai, jauh banget datanya dengan yang outline, coba kalian cari lagi dan nanti selesai mata kuliah ini, selesai pertemuan ini, kita akan ada tugas terkait bisnis plan yang kemarin juga. Itu. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan, silahkan untuk absen dengan menuliskan nama dan NPM di kolom chat ya. Nanti saya akan cross check dengan screen capture yang ada. Selama saya menjelaskan materi, mic-nya di mute dulu. Kecuali kalau kalian ingin bertanya, pertanyaan boleh dilakukan saat saya menjelaskan. Artinya boleh diselak, silakan gitu ya. Emang kekuatan ada nih ada. Gitu. Selain itu, mohon cek mic-nya untuk di mute gitu ya. Di mute agar tidak mengganggu penjelasan. Semua materi itu ada di rekaman materi gitu ya, ada di LMS. Jadi sebenarnya ketika kalian menjawab pertanyaan, apalagi yang soal yang individu, kalian bisa cek ulang di LMS gitu. Apa yang saya jelaskan. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke materi. Saya akan share. Ada yang mau bertanya sebelum lanjut? Izin Pak, Ya. bertanya Pak. Ya. Ini saya izin satu frame berdua. Oh boleh. Yang satu frame berdua boleh. Silahkan ya. Satu frame maksimal berdua. Gitu. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Kita lanjut ke materi ya. Jadi hari ini kita masih membahas dari ide ke opportunity. Nah, di sini yang akan dibahas adalah bagaimana memproteksi ide dan adanya isu-isu legal isu lainnya. Jadi isu yang terkait legalitas gitu ya, terkait dengan protection ide terhadap entrepreneur, terhadap seorang entrepreneur. Materinya terlihat banyak, tapi sebenarnya kalau misalkan disimpulkan ini sedikit. Oke. Mohon didengarkan baik-baik, nanti ini akan terkait tugas yang akan saya tanyakan di akhir pertemuan sekarang. Jadi, yang akan kita bahas adalah mengenai intellectual property. Ini terkait dengan masalah law, masalah hukum yang memang harus diketahui oleh seorang entrepreneur. Kenapa gitu ya? Saya kuliahnya di STEMIC IMIC tentang IT di sistem informasi. Tapi di sini kita sedang belajar entrepreneur. Jadi kalian harus tahu bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana pandangan dari sisi hukum terkait apa usaha yang akan kita jalankan. Nah,
Intellectual property gitu ya, apa saja di dalamnya? Ada paten, pasti kalian sudah sering dengar terkait paten. Terus trademark, kalian juga sudah dengar. Copyright, pasti sudah dengar gitu ya. Dan trade secret. Trade secret ini lebih ke arah misalkan apa namanya? Untuk makanan dan atau cara penggunaannya atau cara pembuatan dan lain sebagainya. Gitu. Ini semuanya intellectual property ini merepresentasikan dari aset juga. Jadi dia tuh merupakan aset kalau menurut seorang entrepreneur. Gitu. Jadi intellectual property harus dipahami. Walaupun gitu ya, itu sebelum kita melakukan engage. Jadi sebelum kita melakukan kerjasama, sebelum melakukan pemasaran, sebelum melakukan penjualan, nah kita juga harus memahami mengenai intellectual property ini. Biasanya seorang entrepreneur dia akan memilih lawyer untuk masalah intellectual property maupun legalitas lainnya. Nah, tapi seorang entrepreneur juga harus aware, harus peduli terhadap regulasi yang nantinya akan berimbas kepada usaha yang dia jalani, gitu ya. Nah, untuk lawyer ini biasanya juga kita harus lihat ketika dia memang mau meng-hire. Artinya si lawyer ini dia harus memahami betul, gitu ya, memahami betul satu resiko ketika starting bisnis. Jadi ini lawyernya dia harus paham terkait bisnis. Yang kedua, dia juga harus bisa memberikan kenyamanan dan rasa confident terhadap si entrepreneur, gitu ya. Dan harus mengerti tentang stock in exchange. Jadi mengenai tentang saham, tentang pokoknya semua terkait masalah bisnis. Oke, kita masuk ke intellectual property yang pertama. Paten, gitu ya. Paten, ada yang mau menjawab apa itu paten? Tidak ada. Jadi paten itu adalah sekumpulan gitu ya, sekumpulan saya akan membandingkan dengan trademark gitu ya, membandingkan dengan trademark. Nah, paten ini biasanya ketika misalkan ada sebuah ide gitu ya, atau misalkan sebuah ketika akan membuat, oh kalian nih ada sebuah ide, saya akan membangun nama, misalkan apa namanya tuh, namanya PT Telkom gitu ya, namanya Telkom. Nah, Telkom ini biar tidak ada yang mengambil, maka kalian patenkan nama itu, kalian daftarkan di paten gitu ya. Nah, sehingga dia akan diproteksi nih gitu ya, baik itu metode bisnisnya, penggunaannya, compositionnya, manufakturnya, dan juga lain-lainnya gitu ya untuk proses usaha tersebut. Paten ini biasanya terkait misalkan kalau kegunaan gitu ya, kegunaan dia berlaku selama 20 tahun. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam bentuk desain, misalkan cover gitu ya, ornamentalnya, terus desain artikel untuk manufaktur dan lain sebagainya, itu biasanya hanya berlaku 14 tahun. Gitu ya. Nah, nanti akan dilihat nih, misalkan kalian punya sebuah perusahaan, misalkan PT ABC. PT ABC-nya ini biar tidak ditiru, maka kalian patenkan. Itu disebut dengan paten. Nah, paten gitu ya, biasanya masuk ke dalam secara internasional juga dia dilindungi. Artinya ketika misalkan ada masalah di negaranya, misalkan ternyata kalian sudah buat di Indonesia gitu ya, tapi ketika misalkan keluar ternyata udah ada nama yang sama, itu biasanya dilindungi. Artinya biasanya akan ditambahkan kayak misalkan ABC Indonesia, that's a patent from Indonesia. Ketika misalkan ada
ABC Switzerland itu berbeda, berarti tetap kalian bisa menggunakan nama paten ABC Indonesia. Gitu loh. Ini mengenai internasional paten di dunia. Gitu. Nah, ini kenapa gitu ya paten itu dilakukan gitu. Ini kalian agar si paten tidak nama kalian tidak diambil oleh orang lain gitu. Dan nama kalian juga akan digunakan ketika kalian memasuki sebuah pasar atau memasuki sebuah area gitu ya. Nah, jadi si paten ini harus diproses kalau ingin legal. Ini adalah cara-cara aplikasinya gitu ya kalian. Nah, ini saya tidak menjelaskan slide ini, tapi karena gini, kalau misalkan paten untuk di Indonesia, kalian hanya tinggal mendaftarkan paten tersebut gitu ya ke Dinas Perindustrian gitu. Nah, kalian tinggal daftarkan nanti keluar. Nah, ini sebenarnya adalah aplikasi yang memang harus diisi modelnya seperti ini kalau di luar. Nah, kenapa paten itu misalkan memang perlu gitu ya? Karena di sini dijelaskan nih bahwa banyak sekali dalam banyak bisnis gitu ya, banyak sekali penemuan-penemuan atau inovasi-inovasi yang hasilnya merupakan improvement dan modifikasi dari produk yang existing. Dari situ maka kan wah perlu nih kita patenkan gitu ya, perlu kita agar tidak ditiru oleh orang lain produknya. Nah, termasuk juga banyak terjadi copying and improving terhadap sebuah produk gitu ya. Nah, ketika kita mengcopy dan mengimprove gitu ya, biar legal, maka ini kita harus patenkan. Itu strategi kita dalam berbisnis gitu ya. Sehingga si entrepreneur itu dia harus punya lisensi produk tersebut atau misalkan patennya atau misalkan ada yang ingin membuka license franchise gitu ya license maka dia harus ke induknya gitu artinya wah saya nih ingin buka usaha tapi sudah ada patennya milik orang lain nah saya akan permit minta izin untuk minta lisensi dari pengguna paten tersebut gitu. Ini ada checklist nih untuk meminimalisir risiko paten gitu ya. Bisa kalian baca. Nah, bisnis metodenya gitu ya. Bisnis metodenya tadi karena misalkan kalau startup itu kan kita punya produk, punya konsep dan itu bisa ditiru. Jadi sebelum orang lain menggunakan maka kita patenkan dulu. Gitu ya. Terus yang kedua kita harus menggunakan paten ini agar tidak diambil oleh kompetitor atau misalkan kalau ingin melisensikan kita dapat fee dari lisensi ataupun dapat royalti. Terus biar metode bisnis kita juga punya ciri khas gitu ya. Artinya orang lain tidak bisa meniru ataupun ketika dia meniru maka dia terkena sanksi gitu ya. Jadi tidak bisa dicuri. Oke, tadi paten, sekarang trademark gitu ya. Trademark ini dia menggambarkan sebuah kata atau nama atau simbol gitu ya. Simbol yang mengidentifikasi dari sebuah produk tersebut gitu ya. Kenapa nama? Dalam artian misalkan gini, contoh simbolnya PT Telkom itu ada tulisan Telkom, that's word-nya, name-nya. Gitulah, ada PT Telkom. Kalau misalkan paten tadi kita berbicara PT Telkomnya tanpa keluar namanya, tanpa terlihat. Oh, Telekomuni Indonesia itu kita patenkan gitu. Tapi kalau trademark itu terlihat ada simbolnya gitu ya, yang mengidentifikasikan si produk tersebut.
Sehingga paten ini, trademark ini, kalau misalkan bedanya paten sama trademark apa gitu. Kalau trademark itu terlihat gitu ya. Itu ada simbolnya. Jadi ketika misalkan orang meniru simbol tersebut atau nama tersebut, maka dia kena sanksi gitu. Kalau paten tadi idenya yang dia tiru, gitu kan? Idenya belum diinikan ke simbol gitu. Nah, kategorinya ada coin mark gitu ya. Coin mark itu namanya juga coin, berarti semacam simbolnya itu. Arbitrary marks-nya, terus ada sugestif sama deskriptif penjelasannya. Jadi semua yang terkait yang melekat pada sebuah simbol biasanya itu dikatakan trademark. Ini juga sama, ini registering trademark-nya gitu ya. Ada 4 nih yang harus dipenuhi gitu ya. Ada formnya, ada drawing, berarti gambar dari mark-nya gitu ya. Spesimen, ada 5 spesimen yang nanti akan digunakan, sama otomatis biayanya gitu ya. Biayanya. Jadi, nah ini prosesnya biasanya 3 bulan untuk ini, tapi tergantung balik lagi ke negaranya masing-masing atau areanya masing-masing gitu ya. Di sini gitu si entrepreneur mau nggak mau kalau dia memang ingin dikenal, maka dia harus mendaftarkan trademark ini. Nah, ini pentingnya adalah untuk brand image. Brand image, jadi kan kalian udah tahu nih, wah simbolnya P&G, Procter & Gamble kan kayak gimana ya. Terus, oh simbolnya Telkom seperti apa? Itu simbolnya Telkomsel seperti apa? Ada trademarks. Nah, ketika kalian ingin mensimbolkan bisnis atau produk kalian sendiri, maka itulah disebut dengan trademark gitu ya. Ketika trademark itu diakui gitu ya dan publish, itu apa ya? Kalau di luar itu dia butuh waktu 30 hari untuk proses. Di Indonesia bisa lebih lama. Nah, untuk prosedurnya gitu ya, kalau di luar sampai memang itu diakui dalam artian tadi 30 pendaftaran gitu ya. Prosedur sampai oke nih itu butuh waktu 13 bulan. Tapi kalau di kita itu lebih cepat gitu ya kalau di Indonesia. Benefit nih, ini benefit kenapa kita meregister trademark gitu ya. Jadi kita bisa notice nih ke orang-orang bahwa kita sudah punya mark atau sudah punya tandanya. Terus kita ada titles-nya terlihat gitu ya. Di mana di sini bisa menunjukkan seberapa bergengsinya usaha kita. Terus di sini trademark bisa dipakai untuk komersial, gitu ya. Artinya si trademark ini bisa dijadikan sebagai apa namanya, dilisensikan gitu ya. Terus si trademark ini juga bisa kita bilang bahwa wah kita sudah registrasi, artinya memang sudah diakui gitu ya, artinya memang legal seperti itu. Itu kenapa mendaftarkan trademark. Kalau copyright, ini yang keempat, itu copyright gitu ya. Nah, ini terkait dengan masalah printing, copying, sama publishing sebuah original work authorship. Jadi contoh, kalau misalkan tadi produk makanan gitu ya, itu bisa dipatenkan. Terus simbol-simbolnya itu di trademark. Tapi kalau kalian menciptakan sebuah lagu, menciptakan buku, gitu, hak kekayaan intelektual, nah itu bukan paten dan trademark tadi, tapi copyright, gitu ya. Jadi ini adalah ide yang menjadi ide seseorang yang berubah ide itu menjadi sebuah produk, gitu ya. Jadi ada autornya, ada kayak misalkan buku
gitu ya. Wah, ini biar original maka dan biar tidak ditiru maka didaftarkan copyright-nya gitu. Nah, ini copyright ini biasanya karena memang hanya dia berupa ide yang memang mudah untuk ditiru dan mudah untuk diduplikasi. Maka itu copyright. Contohnya lagu. Contohnya adalah kalian menulis novel, buku gitu ya. Itu adalah mudah untuk di-copying, mudah untuk diduplikasi gitu. Itu bedanya paten, trademark sama copyright gitu. Copyright ini sudah diakui di Kongres Dunia, di Library of Congress, dan biasanya copyright ini masa berlakunya sampai 70 tahun. Jadi itulah kenapa sih sebenarnya copyright itu seumur hidup gitu ya, seumur hidup. Tapi kalau misalkan copyright-nya itu milik sebuah perusahaan, contoh ya, yang kita pakai ini adalah bukunya dari McGraw-Hill. Nah, copyright-nya dia milik McGraw-Hill. Setiap 70 tahun sekali McGraw-Hill untuk bukunya gitu ya, itu dia harus didaftarkan ulang copyright-nya. Ya, didaftarkan ulang copyright-nya sehingga dia bisa menggunakan copyright untuk buku-buku tersebut. Itu setiap 70 tahun gitu kan. Nah, karena dianggap perusahaannya kan pasti lebih dari 70 tahun misalnya. Tapi kalau copyright kayak bikin lagu dan lain sebagainya, itu orang misalkan tidak sampai usianya ke 70 tahun. Misalkan dia bikin lagu, menciptakan sebuah lagu di umur 20 tahun. Ketika dia meninggal gitu ya, ketika dia meninggal maka itu dianggapnya sudah dibolehkan orang tersebut ketika menciptakan lagu yang sama. Tapi biasanya gitu ya, biasanya itu juga akan menurunkan si pencipta lagu yang sama ini, semua orang sudah pada tahu bahwa itu lagunya dia gitu. Dia hanya bisa merecycle gitu ya. Terus dia daftarin nggak menjadi copyright baru? Enggak. Gitu. Karena recycle, dia tidak bisa mendaftarkan. Contoh, ambil grup musik Noah gitu ya, grup musik Noah, dia merecycle lagunya Chrisye misalkan. Nah, si Noah ini dia ini enggak menginikan copyright enggak? Nah, copyright-nya itu adalah yang dimiliki adalah si pencetak kasetnya atau DVD-nya gitu ya, si production house-nya gitu. Noah dia hanya merecycle. Terus perlu didaftarkan nggak si Chrisye-nya? Enggak. Untuk copyright-nya, karena itu tidak akan berpengaruh dari sisi bisnis. Gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Jadi kita sudah berbicara. Pak, boleh nanya nggak? Ya? Boleh nanya nggak? Boleh, boleh, silahkan. Kan tadi Bapak ngejelasin tentang pematenan sebuah produk. Nah, pematenan produk itu teh harus diperpanjang atau enggak, Pak? Tadi, paten itu, saya balik lagi ya. Nah, paten ketika misalkan Anda mendapatkan, nah ini, dilihat. Jadi kalau patennya terkait utility, penggunaan, misalkan si produknya gitu ya, dia berumur 20 tahun. Itu ya. Jadi ketika ingin mematenkan sebuah produk, sebuah usaha, itu dia masa berlakunya 20 tahun. Gitu ya. Terus yang kedua, tapi ketika desain, kalian suka lihat nggak bahwa desain-desain sebuah produk, misalkan Ciki aja ya, itu kan desainnya suka berubah. Betul nggak? Ya. Nah, padahal sebenarnya ketika tidak dirubah pun tidak apa-apa, karena dia masa berlaku desainnya itu sebenarnya 14 tahun. Gitu ya. Nah, masa-masa berlaku ini yang 20 tahun dan 14 tahun itu sangat lama gitu. Karena kenapa?
sangat lama. Sebelum nyampe ke sana pun biasanya orang sudah merubah dalam waktu 2 tahun desainnya dia rubah packagingnya gitu ya. Jadi itu tidak biasanya tidak mengganggu masa berlaku ini tuh tidak mengganggu proses bisnis. Jarang sekali orang yang misalkan produk desainnya dia akan selama 10 tahun itu terus, enggak. Contoh dalam sebuah pasta gigi, berapa kali Pepsodent dia merubah desain, gitu ya. Itu tidak mencapai 14 tahun, dalam waktu 14 tahun mungkin dia sudah bisa merubah desain 5-6 kali. Itu. Terus utility patennya gitu ya, termasuk penggunaannya dan lain sebagainya, selama 20 tahun dia sudah pasti ada pembaharuan. Gitu. Nah itu yang ketika tadi ditanyakan, ada masa berlakunya nggak? Ada, tapi itu tidak mempengaruhi secara signifikan ke bisnis ataupun produk yang akan kita buat. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa Pak, terima kasih. Ya. Kita lanjut ke tadi copyright sudah, trade secret ya. Kalau trade secret ini adalah terkait, kalian sudah tahu lah namanya juga trade secret gitu ya. Nah, ini terkait dengan proses kerahasiaan sebuah proses. Saya ambil contoh di sini adalah McD, KFC, dan biasanya produk makanan lainnya, gitu ya. Bahwa trade secret ini untuk melindungi kayak misalkan KFC ini kita nggak tahu bahannya apa, gitu ya. Resepnya apa, gitu ya. Hanya orang-orang tertentu dan ketika misalkan ingin hanya kita bisa franchise saja. That's the trade secret. Trade secret ini harus dilaporkan, gitu ya. Dalam artian harus didaftarkan bahwa kita mempunyai trade secret ini prosesnya begini, itu dilaporkan ke pihak terkait, gitu ya. Nah, di sana mereka tidak akan membocorkan itu, gitu ya. Tidak akan membocorkan karena akan ada ini confidential information agreement yang harus ditandatangani sama pembuat trade secret tersebut dengan si KFC-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya si KFC dengan si pegawai yang melakukan membuat resep, membuat resepnya itu, dia akan ada confidential information agreement lagi dengan si karyawannya agar karyawan itu tidak membocorkan, gitu. Dan ini sifatnya legal, jadi artinya ketika ada pembocoran dan itu benar dilaporkan, gitu, hasil investigasinya memang ternyata memang sama mirip. Dan prosesnya juga, maka itu berhak masuk ke dalam hukum perdata, ya, kayak gitu. Nah, trade secret ini, gitu ya, sebentar. Trade secret ini memang commonnya adalah dalam bentuk ketika itu menjadi sebuah restoran, sebuah produk makanan, dan trade secret ini meliputi resep dan juga proses pembuatan. Gitu. Jadi sama nanti ke organisasi paten dan organisasi trademark yang mengeluarkan itu. Jadi nanti ada harus didaftarkan ke sana. Pak. Ya. Maaf menyelah, mau nanya Pak. Ya. Yang tadi kan bertukar rahasia itu kan katanya hanya orang-orang tertentu yang dipercaya sama perusahaan itu. Ya. Nah, itu tuh ada misalnya karyawan itu harus minimal
berapa lama sih bekerja di situ baru bisa dapat dipercaya, atau dan misalnya karyawan itu tuh misalnya udah keluar nih Pak, atau Ya. ada batas kontraknya enggak gitu Pak? Kan Nah. biasanya orang tuh masuk ke perusahaan itu kan untuk mencari pengalaman juga dan ingin mengetahui itu ilmu-ilmunya dan bisa dikembangkan sendiri gitu, ingin buat perusahaan sendiri. Nah, itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih Saudari Rizky atas pertanyaannya. Ini kan pasti terkait trade secret tadi ya. Nah, jadi untuk karyawan, biasanya ketika karyawan yang diminta bergabung untuk mengolah gitu ya, mengolah resep ataupun metode yang trade secret gitu ya. Ini setiap perusahaan dia punya kualifikasi atau standarnya tertentu gitu ya. Nah, sudah seperti itu biasanya dia ada long term contract. Biasanya tuh, dan itu dibayar mahal si pegawai itu. Si pegawai untuk yang memang ketika sudah mengetahui rahasia dari perusahaannya. Contoh nih, trade secret itu biasanya dia seorang researcher ataupun dia yang saya ambil contoh misalkan apa ya, kosmetik Wardah ya, kosmetik Wardah. Biasanya seorang researchernya itu dia pasti ahli kimia. Nah, dia tahu prosesnya bagaimana membuat apa ya, misalkan bedak ataupun lipstik gitu ya. Nah, dia tahu. Nah, ketika diangkat menjadi researcher di situ sebagai yang memegang confidence, memegang trade secret, maka si perusahaan pun tidak akan sembarangan, nggak mungkin orang baru, nggak mungkin yang asal gitu. Dia akan melihat dia bisa dipercaya tidak. Ada kualifikasi tertentu yang jauh sekali kalau dibandingkan dengan fresh graduate atau yang masih berpikiran mencari pengalaman untuk menjadi pemegang trade secret. Malahan biasanya trade secret ini ketika dia bergabung di perusahaan tersebut dan menjadi seorang yang memegang trade secret, biasanya dia akan ditawari dengan share atau saham. Dia salah satu pemegang saham di sana biasanya untuk mengikat agar dia tidak keluar. Gitu. Kejadian kalau perusahaan-perusahaan yang middle down, yang di bawah, ketika dia keluar tidak diikat dengan saham, dia akan membuka hal yang sama. Trade secret ini juga bisa kacau balau kalau misalkan perusahaan tersebut mengalami pecah kongsi. Tapi bisa dilihat pecah kongsinya pun itu pasti antar yang memang memiliki memiliki saham di sana. Contoh Roti Boy dan Roti O, yang sekarang jadi Roti O ya. Nah, itu dua-duanya memiliki saham. Makanya ketika ada yang pecah, terus dia mendirikan Roti O, ya itu tidak masalah karena itu memang milik mereka. Hanya damaknya yang diganti, trade secret-nya mungkin sama. Orang di luar nggak akan tahu kalau misalkan membuat Roti O dan Roti Boy itu ternyata sama gitu ya. Orang di luar nggak akan tahu, tapi yang tahu hanya masalah legalitas mereka. Itu kenapa kalau misalkan yang baru-baru sih nggak mungkin dia ditawari untuk memegang trade secret di perusahaan itu. Ketika dia megang trade secret, maka dia akan ditawari dengan kondisi misalkan dia akan megang saham, dia harus banyak sekali kualifikasi ataupun prasyarat yang harus dia penuhi. Biasanya begitu. Gitu, Saudari Rizky, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Makasih Pak. Oke. Nah, terkait paten, trademark, copyright, gitu ya, dan juga trade secret, biasanya si perusahaan akan ataupun kita entrepreneur, kita akan melindungi produk itu kan. Nah, bagaimana dengan cara kita membuka gitu ya
ketika orang lain ingin menggunakan paten, trademark atau copyright kita, maka itu ada yang namanya lisensi, gitu kan? Lisensi. Tipe-tipe ini adalah contractual agreement. Jadi agreement atau misalkan kerjasama yang memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan intellectual property kita, dan kita akan diberikan imbalan berupa royalti atau fee. Itu lisensi. Jadi contractual agreement yang diberi untuk penggunaan intellectual property. Intellectual property tadi kan paten, trademark, copyright, sama trade secret ya. Nah, artinya ketika kita misalkan memberikan, oke, kamu boleh nih pakai lisensi, kita ngasih lisensi agreement ke menggunakan paten kita bisa dapat royalty and fee. Nah, itu ada kontraktual agreement-nya dan itu diakui sama negara, gitu. Terus artinya dia boleh nih membuat produk semacam produk kita. Contohnya paten lisensi agreement itu mobil. Artinya di Indonesia dia bisa bikin mobilnya, kan kita cuman import ininya aja kan ya, mesinnya dan lain-lainnya dirakitnya di Indonesia, that patent lisensi. Trademark lisensi agreement-nya berarti terkait franchising agreement-nya, artinya oke, si mobil itu kita kasih nama sebagai Suzuki, merek Suzuki-nya itu adalah trademark-nya. Nah itu tapi semua bahan dan lainnya dari mereka. Gitu. Kalau copyright lisensi gitu ya, copyright lisensi agreement. Nah, ini kalau copyright itu dia boleh nih mengcopy buku ataupun software. Jadi nggak harus. Misalkan buku ini dari luar negeri bukunya. Kita kalau ke sana import, gitu kan? Import harus beli banyak. Tapi boleh nggak kalau misalkan kita cetak sendiri di dalam negeri? Nah, kalau ingin mencetak sendiri itu disebut copyright license agreement. Jadi kita harus membuat copyright license agreement di mana di dalamnya pasti harus standar kertasnya seperti ini dan lain sebagainya seperti ini, dan jumlahnya dilaporkan itu artinya kita boleh mencetak sendiri buku tersebut dan kita memberikan fee atau royalti ke pembuat copyright-nya. Gitu. Jadi kan misalkan bukunya dari Cambridge nih harus dicetaknya, nggak mungkin semuanya dicetak di UK, gitu kan? Ada yang dicetak di Singapura. Biasanya sih kalau copyright itu dia tidak semua negara diperbolehkan. Misalkan gini, untuk Asia nih khusus hanya Singapura, gitu kan ya. Untuk daerah mana lagi dia khusus hanya di India misalkan. Nah, begitu untuk copyright license agreement. Kalau trade secret-nya seperti layaknya tadi. Kalau trade secret, contoh KFC nih, ya kita buka, tapi semua bahan-bahannya dari mereka. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, lisensi gitu ya. Jadi di sini harus ada yang beberapa faktor yang menjadi consider nih. Di mana satu, si customer itu dia harus memang mengerti, harus recognition juga terhadap lisensi properti. Artinya memang terkait tentang itu lisensi, gitu ya. Nah, lisensi ini juga bisa untuk existing produk ataupun jasa, ataupun memang ketika dia akan membuka produk baru, gitu ya. Jadi memberikan lisensi dengan produk baru. Terus
ada yang harus diperhatikan nih, bahwa si entrepreneur yang akan membuka, dia harus juga punya experience terkait lisensi properti. Jadi dia harus mengerti tentang lisensi. Gitu. Terus lisensi ini dia harus long term. Gitu ya. Ketika memang ingin berjalan, ketika kita meminikan paten dan lain sebagainya itu, kita harus melihatnya bahwa itu untuk long term. Jadi long term outlook gitu. Tidak mudah kalau misalkan berganti-ganti, ya ngapain juga kita dipatenkan atau di trademark seperti itu. Dan yang harus diperhatikan juga adalah protection-nya. Gitu ya. Ketika kita akan memberi lisensi, kita harus proteksi nih intellectual property kita dengan cara memberikan harus adanya agreement. Dan juga komitmen terhadap payment royalti atau misalkan fee, sales quota, dan lain-lain. Dan jangan lupa harus ada renewal option-nya juga pada saat memberikan lisensi. Gitu. Nah, product safety and liability. Nah, product safety maksudnya gini, karena di sini kan kita ketika memberikan lisensi, artinya kita si produk itu harus sama dengan yang ada dari di headquarter-nya atau di pusatnya. Nah, ini ada aturan-aturan yang memang harus distandarkan nanti di perusahaannya. Kita yang buat nih di perusahaan itu bahwa standarnya biar misalkan si produk ini tidak dicurangi gitu loh. Jadi produknya harus tetap sama. Nah, di sini kita harus strict terhadap regulasi yang akan kita berikan kepada yang meminta lisensi terhadap produk kita. Gitu. Insurance, gitu ya. Insurance, artinya bahwa bagaimana kita juga harus punya untuk mengelola risiko dalam bisnis. Dalam artian beberapa insurance ini dia required by law, jadi nggak bisa ada beberapa maksudnya gini, ketika kita memberikan lisensi gitu ya, nah ini juga kita harus perhatikan dengan adanya agreement agar kita bisa memprotek secara finansial ke perusahaan kita. Jadi artinya kita harus memberikan insurance buat kita maupun buat si pemohon bahwa kita terselamatkan, mereka juga sama akan nggak terselamatkan juga, gitu ya. Insurance ini biasanya jarang jarang diperhatikan biasanya. Insurance termasuk juga ke dalam coverage healthcare dari si pegawai, gitu ya. Si pegawai artinya apakah nanti si pegawainya itu juga mendapatkan asuransi apabila dia misalkan Anda membeli lisensi, setelah itu pegawainya kan harus terstandar semua, termasuk pemberian asuransi dan lain-lain. Ini tips asuransinya, gitu ya. Ada worker compensation, bonding, life, casualty, sama property. Bisa dibaca. Nah, selanjutnya ini kayak Sarbanes-Oxley Act, ini adalah perjanjian-perjanjian yang untuk mengawasi dan mengontrol terhadap intellectual property. Nah, ini kalian hanya sebatas pengetahuan saja, nanti dibaca saja. Untuk di Indonesia kita mengacu kepada hukum yang ada di negara kita. Nah, kalau sudah berbicara itu semua tadi ada lisensi, intellectual property, berarti kita akan berbicara masalah kontrak. Kontrak ini adalah agreement yang legal antara dua belah pihak. Biasanya gitu ya, kalau deal gitu ya, berarti kan kalian sudah paham nih mengenai kontrak gitu ya. Nah, kontrak ini harus tertulis. Tidak bisa gentleman agreement, dan ini harus tertulis dan ditandatangani
oleh kedua belah pihak dibubuhi dengan penguat hukum. Kalau di kita adanya metrai yang 10.000 gitu ya. Kalau di tempat lain tidak ada metrai di negara lain. Biasanya kontrak lebih baik dibuat di hadapan penegak hukum dalam artian untuk bisnis. Berarti dibuat oleh lawyer atau dibuat oleh pejabat hukum. Ini kontrak condition, bisa kalian baca sendiri gitu ya. Ada beberapa esensial dalam terkait kontrak agar bisa dilakukan best legal protection. Yang pertama adalah mengerti tentang syarat dan ketentuan dalam kontrak. Jadi kita harus mengerti konten isi kontrak. Dan yang kedua, keluarkan. Ketika ada yang tidak mengerti, lebih baik itu tidak dimasukkan ke dalam kontrak atau dikeluarkan. Terus jangan ditandatangan apabila memang masih ada tadi yang cross out, yang tidak kalian mengerti, gitu ya, atau masih blank space, masih abu-abu. Dan yang terakhir adalah masing-masing harus punya kopian dari kontrak tersebut yang sudah ditandatangan. Artinya minimalnya ada 2, gitu ya, 2 kopian. Itu terkait intellectual property di bisnis. Jadi kalian baca lagi gitu ya. Di sini hanya sebatas pengetahuan, tapi nanti kita akan aplikasikan ke dalam bisnis plan yang sudah kalian cari kemarin. Gitu ya. Tugasnya adalah dari bisnis plan yang Anda sampaikan per kelompok. Ini tugas kelompok. Dari bisnis plan yang Anda sampaikan kemarin, gitu ya, kalian lanjutkan dengan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah dari perusahaan di bisnis plan tersebut, produk, barang atau jasa apa yang dijual, gitu kan? Barangnya apa ataupun dia jasa apa yang dia jual. Nah, terus setelah itu, dari bisnis plan tersebut, kalian lihat apakah barang atau jasa tersebut sudah dipatenkan belum. Beri penjelasan, gitu ya, kalau misalkan sudah dipatenkan. Ada buktinya, oh sudah Pak, ini bukti patennya, gini. Terus kalau belum dipatenkan, menurut Anda produk tersebut perlu nggak dipatenkan? Berikan penjelasan juga. Yang ketiga, coba cek di perusahaan tersebut apakah ada barang atau jasa yang belum dipatenkan dan perlu dipatenkan. Gitu ya. Anda jelaskan. Gitu. Nah, selanjutnya Anda lihat nih market saat ini, gitu ya. Anda lihat kondisi saat ini, kondisi sekarang. Perusahaan tersebut perlu nggak melakukan ekspansi pasar? Kemarin ada new entries, gitu ya, itu mengenai ekspansi pasar. Kalau perlu, itu perlu dilakukan kemana ekspansi pasarnya? Kasih penjelasan. Selanjutnya, masih melihat kondisi saat ini, perlu nggak perusahaan tersebut melakukan pengembangan terhadap produknya, baik itu jasa ataupun barang. Kalau misalkan perlu, seperti produk atau barang atau jasa seperti apa yang harus dia kembangkan, kasih penjelasan dan contoh. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari bisnis plan tersebut kalian cari informasi bagaimana metode penyampaian produk perusahaan tersebut agar sampai produk baik itu barang atau jasanya ke konsumen akhir. Dan model distribution channel apa yang perusahaan tersebut gunakan, itu jelaskan. Tugasnya dikumpulkan, digabung dengan bisnis plan dan tugas sebelumnya,
sampaikan paling lambat tanggal 30 akhir bulan ini, 30 Maret pukul 23.59 gitu. Nah, kenapa saya minta bisnis plan-nya 80% mirip dengan outline yang saya berikan? Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu ya. Kalau tidak seperti itu kalian akan sulit. Kayak kemarin ada yang bisnis plan-nya tidak disertakan, mohon disertakan agar nilainya berubah. Terus yang kedua, ada ketika kalian merasa wah bisnis plan-nya yang apalagi kemarin yang tidak disertakan, saya ingin ganti, maka silahkan ganti bisnis plan-nya. Sesuaikan dengan mirip yang outline yang saya berikan. Terus jadi jawaban yang kemarin tidak usah dirubah nih bagi yang tidak dirubah bisnis plan-nya ya. Tidak usah dirubah, tinggalkan tambahkan saja dengan pertanyaan-pertanyaan ini nanti kirimkan lagi ke saya. Bagi yang bisnis plan-nya dirubah, maka jawaban yang sebelumnya juga dirubah di tugas kelompok sebelumnya. Ditambah dengan jawaban tugas yang ini. Dikirimkan ke saya paling lambat 30 Maret 2021. Perhatikan dalam mencari perusahaan dan juga outline business plan, karena itu kita akan pakai di UTS. Kalian akan merasa kesulitan kalau tidak outline-nya tidak sama atau kemiripannya kurang dari 70% UTS-nya. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Saya mau nanya ini Pak. Ya. Perihal tadi ya yang copyright kata Bapak itu di semua negara itu tidak memakai copyright gitu Pak. Sedangkan kalau misalkan tidak memakai copyright itu bagaimana? Gitu. Copyright sendiri kan sama saja dengan hanya itu kayak semacam hak cipta gitu ya Pak. Ya. Kalau misalkan hak cipta itu berarti di negara tersebut bebas dong kita kalau misalkan mau bikin suatu produk gitu dengan trademark yang sama gitu. Terus kalau misalkan ya tidak ada beberapa negara yang tidak memakai sistem copyright kayak gitu, negara mana saja gitu Pak? Terima kasih. Tadi saya menyampaikan di semua negara tidak pakai copyright ya? Iya Pak, kedengarannya sih seperti itu. Di Asia gitu. Iya Pak. Sempat membahas sedikit gitu Pak di luar daripada pembahasan tadi tuh. Oke. Sorry. Copyright itu di semua negara ada. Iya Pak. Jadi jadi gini maksudnya copyright itu tadi saya mencontohkan kan ini ya. Misalkan dia mau cetak buku di Asia itu ya. Iya Pak. Iya benar. Jadi gini. Itu kan contohnya copyright itu di semua negara ada, makanya ini dibahas dibahas gitu ya. Ini kan buku cetakan dari US gitu ya. Jadi copyright itu apa namanya tuh kalau memang disebutnya sebagai kalau di kita yaitu hak cipta di Indonesia kan. Jadi copyright itu di semua negara ada. Nah, tadi yang saya contohkan adalah, saya maaf kalau salah ya, kalau tadi pemutaraannya salah. Jadi copyright misalkan buku terbitan dari Cambridge, gitu ya, dari UK, dia ada copyright-nya. Nah, buku ini tadi misalkan ingin sebuah perusahaan dia membeli lisensi copyright gitu kan untuk dicetak di Indonesia gitu ya. Biasanya si pembuat copyright pusat itu misalkan di UK, dia tidak mengizinkan semua negara itu untuk mencetak gitu, tidak mengizinkan, tapi dia akan memusatkan, misalkan dia memusatkan pencetakannya itu di Asia hanya di Singapura, gitu ya. Jadi copyright yang dia berikan
lisensi copyright yang dia berikan hanya kepada negara Singapura. Artinya kalau yang di Asia ini ketika ingin mencetak buku tidak bisa, tapi dia tetap harus import. Tapi nggak usah jauh-jauh import ke UK, ke Inggris, importnya boleh ke negara terdekat di Singapura. Itu. Nah, Singapura dia boleh nih mencetak bukunya dengan standar, ada agreement-nya, standar kertasnya seperti apa, ketebalannya, standar mesin cetaknya seperti apa. Nah, itu yang harus dipenuhi sebagai pemegang lisensi copyright dari pusatnya tadi. Seperti itu. Jadi negara mana yang tidak mempunyai copyright? Semua negara mempunyai copyright. Gitu ya. Even misalkan, yang banyak pemalsuan, misalkan China. China juga sama, punya copyright sebenarnya. Gitu. Macau juga sama, banyak copyright-nya juga. Vietnam, India, gitu ya, itu juga sama. Gitu. Ada yang belum ini nggak? Atau ada yang masih ragu? Sudah cukup sih Pak. Paling ini juga tadi yang masalah buat kayak semacam materai gitu ya, salah satu syarat sah gitu. Nah, kalau di Indonesia kan pakainya materai, untuk di negara lain itu pakainya apa itu Pak? Tidak ada. Jadi kalau misalkan kayak gini, misalkan contoh yang terdekat ya Singapura ya. Nah, di negara lain itu ketika dibubuhi cap perusahaannya itu sudah cukup. Jadi kalau misalkan gini, itu kendala Indonesia ketika kerjasama dengan Singapura ataupun dengan yang lainnya. Pasti kalau misalkan antar perusahaan di Indonesia, dia pasti akan menggunakan materai. Tapi ketika misalkan antar perusahaan Indonesia, misalkan Telkomsel, gitu ya, waktu pertama kali akan kerjasama dengan Singapura, dia tidak menggunakan materai, gitu. Dengan tidak menggunakan materai, dia tetap hanya menggunakan tanda tangan dan cap saja. Itu sudah sah, gitu. Itu sudah sah. Nah, kelemahan hukum di kita, gitu ya. Walau biasanya gini, ketika tanda tangan itu dilakukan di Indonesia, maka sebenarnya harus tunduk dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Artinya, ketika tanda tangan dilakukan di Indonesia, maka kontrak tersebut harus bermaterai. Seharusnya. Tapi kita itu secara hukum masih lemah, negara lain masih superior. Jadi, maka biasanya gitu ya, walaupun di Indonesia dia tetap tidak pakai materai. Harusnya gitu ya, harusnya karena di tanda tangan di kita dia menggunakan materai yang dari Indonesia. Harusnya ya. Cuman kita hukumnya masih lemah dibandingkan negara lain. Gitu. Jadi coba kalian cek baik itu ketika kalian dapat invoice dari luar negeri. Itu tidak ada materai, hanya ada cap saja. Tapi kalau kalian mengirimkan invoice internal, maksudnya lokal, domestik, pasti perusahaan dia akan minta materai. Ya, gitu ya. Kalau kalian mengirimkan invoice ke luar negeri, misalkan nih, kalian mengirimkan ada tagihan yang harus kalian tagih di India. Kalian tidak masalah ketika kalian mau menggunakan materai ataupun tidak. Karena di India itu tidak dianggap. Yang penting di India itu ada tanda tangan, ada cap. Seperti itu. Jadi sah kalau misalkan kalian mengirimkan invoice tanpa tanda tangan dan cap. Seperti itu. Malahan kita sudah ini lagi kan berubah lagi, ketika invoice-nya itu by mail, maka itu sudah authorized bahwa tidak perlu membubuhkan cap dan tanda tangan. Gitu. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Pak, sudah cukup mungkin. Terima kasih Pak. Ya,
Itu jadi sebagai pengetahuan ya buat kalian. Jadi nanti kalian jangan kekeh misalkan ada tagihan 100 juta dari Singapura, invoice-nya nanti bagian tim legal ataupun tim keuangannya ini kenapa nggak ada materai ininya gitu ya. Ya kalian mau sampai kiamat pun mereka nggak akan mau ngasih materai gitu kan ibaratnya, karena tidak ada. Termasuk ketika kalian memberikan materai ke mereka, ya mereka nggak akan anggap ini apa, ini benda apa gitu. Itu tidak ada gitu ya, seperti itu. Nah, itu nanti biasanya di state dalam kontrak kan ada nih yang dibubuhi materai kalau Indonesia. Maka ketika kalian kontraknya berbasis internasional, kata-kata itu tidak ada. Ya. Nah, itu silahkan kalian kerjakan tugasnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan screen capture. Ya, silahkan dibuka videonya. Saya anggap kalian sudah absensi semua di sini di kolom chat ya. Silakan dibuka videonya. Kita akan screen capture 3 kali ya. Kita akan screen capture 3 kali. Oke. Oh, 2 kali saja screen capture-nya. Siap ya? Hitungan ketiga ya. 1, 2, sebentar, ini ada yang kayak ini. 1, ini ada yang ketutup sebentar. Oke, 1, 2, 3. 1 kali lagi. Sebentar, 1 kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan cari bisnis plan-nya yang kalau yang masih belum sesuai gitu ya, dikumpulkan nanti tanggal 30 Maret pukul 11.59. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Nuhun, Pak. Terima Terima kasih, Pak.